Nah, jadi kepada teman-teman, pemurnian yang akan diadakan oleh orang-orang Arab sendiri terhadap Islam yang akan dibaharukan, ini nampak rupanya melawan terhadap penguasa. Orang yang akan pemurnian ini melawannya itu terhadap penguasa dimanfaatkan oleh Yahudi. Ayo lawan terus. Nah, ini celah untuk mengadu domba. Jadi yang cerah untuk pemurnian ini dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang dibantu atau kerjasama dengan seorang raja kecil, Muhammad bin Saud. Nah, itu cikal bakalnya. Awalnya kecil-kecil saja, pengajian-pengajian kelompok saja. Makin lama makin besar. Besarnya itu setelah mendapat bantuan dari Yahudi Inggris, dengan ada mengutus seorang orang Inggris yang paham bahasa Arab, mengerti Taurat, mengerti Injil, mengerti Al-Quran. Bagaimana dia menghasung orang-orang ini mengadakan pemurnian Islam, tapi tujuannya adalah untuk mengadu domba umat Islam. Nah, karena gagal orang Yahudi tadi mencuri jasad Nabi Muhammad, karena orang yang tertangkap akhirnya dihukum bunuh di zaman abad ke-18 oleh Nasruddin Mahmud. Gagal, maka Yahudi mencari jalan lain. Kalau begitu kita ingin mencuri jasad Nabi Muhammad itu jangan melalui orang Yahudi, harus melalui tangan orang Islam sendiri. Yang mana orang Islam yang akan dimanfaatkan? Ini orang yang ingin mengadakan pemurnian. Dia melawan terhadap pemerintahan. Waktu itu yang memerintah Mekah adalah itu Turki dengan kekhalifahan Utsmani namanya. Jadi Khalifah Utsmani yang ibu kotanya di Turki, Istanbul. Kalau sekarang ke Ankara, disitulah caranya mereka memberontak terhadap pemerintah yang sah, ingin mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa, maka menggunakan orang dalam dengan alasan pemurnian. Maka orang dalam ini tadi diberikan biaya, diberikan senjata supaya dia memberontak dan supaya dia mencuri kuburan Nabi Muhammad, tapi tidak dibawa ke Israel, dibawa dulu ke kuburan Baqi namanya. Kuburan Baqi itu di sebelah dari Masjid Madinah. Ya, tidak berapa ratus meter dari situ ada kuburan Baqi yang di dinding tembok, di sebalik tembok itu ada kuburan Baqi. Kuburan Rasulullah itu rencananya akan dipindahkan ke sana, dari sana baru diambil oleh orang Israel, dibawa ke Tel Aviv. Maka bergejolaklah yang aliran pemurnian ini, kaum Khawarij. Khawarij ini artinya keluar dari kelompok Islam yang ada. Dari kharaja jadi Khawarij itu artinya keluar dari kelompok Islam yang ada. Nah, dia inilah orangnya sangat keras-keras, orangnya sangat bersemangat. Nah, dimanfaatkan orang yang seperti ini, apalagi diberikan senjata, diberikan teman. Yahudi Inggris itu namanya Hamper, Mr. Hamper, ada bilangnya. Tuh, Mr. Hamper from Arabia, diputar di seluruh negara Eropa. Mr. Hamper of Arabia. Mr. Hamper ini seorang Yahudi keturunan dari Inggris. Dia yang pintar bahasa Arab, memberikan pengajian-pengajian dulu di Madinah, mengakunya sebagai Islam, dan ditukar namanya menjadi nama orang Arab, dan dia memang pintar bahasa Arab. Kalau kita ngomong dengan dia sehari-hari, wah hebat sekali. Ikhwani wa akhwati al-izzah wa asdiqa, kama arabtum al-an sawfa yasiru alaikum qudrati ala lughati Indonesia ila akhir. Sampai seterusnya. Lancar sekali seperti air bahasa Arabnya. Jadi sobatnya besar lagi, mampu meyakinkan orang-orang Arab itu tadi. Nah, dibisikannya, itu jasad Nabi Muhammad itu ya harus kalian curi, kalian bawa ke Baqi. Bagaimana caranya kami mau mencuri jasad Nabi Muhammad itu? Caranya dicari satu hadis oleh Mr. Hamper. Dicari hadis bunyinya,
jangan kalian mencontoh orang Yahudi dan Nasrani yang menjadi kuburan nabinya menjadi masjid. Padahal kuburan nabi itu di luar masjid, sekarang saja sudah tergabung dengan masjid karena pelebaran. Adik anggapnya kuburan itu dulu baru masjid, padahal tidak, masjid dulu ada. Nah, di situ pelebarannya baru sampai ke makam Rasulullah. Jadi sekarang itu di bawah kubah hijau. Di situ ada makamnya Rasulullah, sudah tuh makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Jadi bertiga dia di situ di bawah kubah hijau. Ya, yang akan dicuri oleh mereka hanya kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak. Begitu pula dia. Nah, jadi orang yang dalam tadi diperintahkan bagaimana mencuri jasad Rasulullah itu akan dipindahkan. Nah, melalui hadis-hadis. Jadi hadis itu dikatakan, janganlah kamu seperti orang Yahudi dan Nasrani menjadi kuburan nabinya sebagai masjid. Nah, dibawalah itu tadi hadis. Rupanya yang paling tekun di dunia ini belajar hadis itu orang India. Jadi sebelum kelompok pemurni ini tadi menggali kuburan Rasulullah dipindahkan ke Baki, didatangi India yang ahli hadis, didatangi daerah-daerah Bukhara di Kazakhstan, daerah Rusia itu yang ahli hadis datang kelompok ini. Ini betul hadis ini? Betul tidak ada kuburan ke masjid? Betul. Nah, kami akan memindahkan kuburan Nabi Muhammad itu ke Baki. Tidak boleh di tempat sekarang. Karena ada hadis mengatakan hadis ini sahih bahwa tidak boleh kuburan dijadikan masjid. Itu jelas. Menangislah ulama-ulama India. Anak buah. Bahkan ada orang Arab pun belajar menghafal hadis dari orang India. Cara menghafal hadis itu canggih. Lebih canggih daripada cara menghafal Quran. Lebih rumit menghafal hadis itu daripada menghafal Quran. Jadi menangis ulama-ulama India. Kenapa menangis? Sampai hati kalian kuburan Nabi Muhammad mau dipindahkan. Iya, tapi kan ini ada hadis. Iya, hadisnya sahih, nggak ada cacatnya, betul. Tapi ingat, orang Yahudi dan Nasrani itu kuburan dulu baru dijadikannya sebagai masjid tempat ibadah. Kalau ini tidak, masjid memang sudah ada dulu, kuburan ini belakangan karena bertetangga di sebelah rumah Rasulullah. Karena Rasulullah berpesan, kalau aku mati nanti, ingat bahwa para nabi itu dikuburkan di mana dia bertempat tinggal. Jadi kalau dia bertempat tinggal di Mekah, kuburkan di Mekah, jangan dibawa di Madinah. Ya Madinah, jangan dibawa ke Mekah. Di mana dia bertempat tinggal, dikuburkan di situ. Jadi berpikirlah para sahabat, apa maksud Rasulullah ini? Para nabi itu dikuburkan di mana dia bertempat tinggal. Sahabat mengatakan tempat tinggal itu ya rumahnya. Yang satu tadi tidak, kotanya, pokoknya kota Madinah. Tempat tinggalnya di kota Madinah. Yang penting kota Madinah. Tapi menanglah sahabat yang mengatakan di rumah Rasulullah langsung. Kamar Rasulullah di situ. Di kamarnya, di tengah kamarnya dikuburkan Rasulullah. Jadi dikuburkan Rasulullah di situ. Nah, berusahalah orang yang ahli hadis tadi ingin menggali kuburan Rasulullah, tapi dihalangi oleh orang India yang ahli hadis. Jangan, berbeda kata hadis ini yang perlakuan orang Yahudi Nasrani dengan perlakuan orang Islam. Orang itu memang kubur itu dijadikannya sebagai masjid. Kalau kita di Madinah kan tidak, masjid itu memang sudah ada. Karena ingin dilebarkan, termasuklah kuburan Rasulullah. Berbeda. Agak gugup sedikit orang yang dari Arab tadi ingin jadi pemurnian itu. Gugup dia ditanyakan kepada yang lain-lain. Akhirnya dari Indonesia mengirim utusan pula ke Arab, mendengar kuburan Nabi akan dibongkar. Kirim utusan. Ulama-ulama terdahulu pada abad 18 juga mengatakan, dari Mesir juga, kata Mesir, seandainya digali kuburan itu, kami akan berperang dengan kalian. Kalian yang mau mengadakan pemurnian ini, kalian akan kami perangi kalau sampai digusur, sampai dirubah. Nah, disitulah populernya ayat Al-Quran mengatakan,
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka dengan memindahkan kuburan Nabi itu seakan-akan telah berbuat kebaikan. Memang hadisnya begitu. Ternyata mereka telah menempuh jalan yang sesat. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, telah tersesat jalannya hidup di dunia, dan mereka menyangka telah berbuat kebaikan. Nah, ayat itu jadi populer sampai hari ini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Gagal. Kelompok pemurnian tadi itu gagal. Kelompok Khawarij gagal memindahkan kuburan Rasulullah ke Baqi. Udah dua kegagalan ya. Pertama orang Yahudi waktu Nasruddin Mahmud gagal. Nah, yang kedua kelompok pemurnian Khawarij gagal juga memindahkan kuburan Rasulullah. Padahal itu Yahudi berusaha agar umat Islam dari dalam, karena Yahudi dari luar gagal, dari dalam gagal juga. Dihasut terus kaum pemurnian ini. Harus kita murnikan Islam. Itu syirik nanti itu katanya kalau ada kuburan dekat masjid, seolah-olah menyembah Nabi. Itu syirik. Lalu bagaimana? Adalah seorang yang paling tinggi kepenatikannya, ingin sekali memurnikan, lalu dia naik ke tempat tinggi Rasulullah itu, Kubah, naik ke Kubah. Kubah dia membawa senjata. Bawa senjata itu caranya oleh dia untuk memindahkan kuburan Nabi itu dimusnahkan dulu kubah hijaunya. Kenapa? Kubah hijau ini indah sekali di atas makam Nabi. Menurut orang itu, orang Khawarij itu tak boleh membangun kuburan. Ini namanya membangun kuburan, ini indah pula. Dulu dilakukan oleh Khalifah Utsmaniyah, Khalifah keislaman. Jadi ada kekhalifahan dulu. Caranya orang-orang yang di kekhalifahan itu harus dihancurkan. Jadi pertama kekhalifahan Utsmaniyah harus dihancurkan. Yang kedua kubah hijau harus dihancurkan. Yang mengerjakan harus umat Islam sendiri. Nah, kekhalifahan Islam waktu itu akan dihancurkan, dia berada di Turki. Nah, waktu itu khalifahnya dihancurkan dengan pertolongan Inggris. Daerah jajahan Turki terlepas dan kemudian Turki dijajah oleh Inggris. Nah, waktu itu muncullah seorang keturunan Yahudi tapi ayahnya orang Turki, namanya Mustafa Kamal. Nah, jadi Mustafa Kamal tadi didorong bagaimana dia menghancurkan kekhalifahan Turki. Diberi senjata, dibantu, hancur kekhalifahan Turki. Tak ada lagi kekhalifahan Turki hancur. Satu lagi yang belum hancur apa? Yang belum hancur itu kubah hijau. Mau dihancurkan untuk memindahkan jasad Rasulullah. Lalu kubah hijau itu dipanjat ya, dipanjat kubah hijau sedikit.